Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Syarma Febriani dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai pertemuan 11. Pertemuan 11, analisis laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, ada 4 jenis laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah laporan pengelolaan keuangan atau neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah perhitungan perubahan ekuitas. Pembatasan dalam analisis varian. Analisis varian pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher atau yang dikenal sebagai Bapak Statistik Modern. Analisis praktis varian dapat berupa uji hipotesis atau lebih umum digunakan atau digunakan evaluasi khususnya di bidang genetika terapan. Analisis varian tergantung pada validitas dalam menginterpretasikan hasil dengan 4 asumsi yang harus dipenuhi saat merancang percobaan. Yang pertama adalah data berdistribusi normal karena pengujian menggunakan uji F. Contohnya setiap kasus independen dan harus dikelola pengaturan eksperimental yang benar. Yang kedua adalah varians atau varian bersifat homogen, dikenal dengan istilah homoskedastisitas karena hanya perkiraan varians internal yang digunakan. Contohnya komponen model bersifat adiktif. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan melalui penerapan kaidah pelaksanaan keuangan yang benar. Laba suatu perusahaan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat analisis keuangan untuk mengidentifikasi baik buruknya kondisi keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja pada periode tertentu. Menurut Munayr 2010, menilai kinerja keuangan suatu perusahaan penting sebagai berikut. 1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu dengan kemampuan perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban keuangannya atau kemampuan perusahaan untuk mengelola keuangannya pada saat penagihan. Kedua, solvabilitas, yaitu dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat perusahaan melakukan likuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu menentukan tingkat profitabilitas yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu. Dan yang keempat adalah menentukan tingkat stabilitas usaha, yaitu dengan kemampuan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara stabil, yang diukur dengan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas hutangnya. Tindakan manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Berdasarkan ruang lingkup kegiatan organisasi menurut tanggung jawabnya, pernyataan manajer terdiri dari 1. Manajer fungsional hanya bertanggung jawab atas operasional organisasi seperti produksi, pemasaran, penjualan, dan keuangan. CEO dalam artian dia adalah entitas yang kompleks. Misalkan suatu perusahaan atau departemen fungsional independen mengendalikan dan bertanggung jawab atas semua operasi semua unit, baik produksi, pemasaran, penjualan, dan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Lutfi dari kelompok 6 membahas pertemuan 12 yaitu sistem ukuran kinerja. Tujuan dari sistem ukuran kinerja adalah untuk membantu menerapkan strategi untuk mengimplementasikan atau menerapkan sistem semacam itu. Manajemen senior memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan, ukuran-ukuran yang paling mewakili keberhasilan.
penting untuk perusahaan dari faktor critical success factor masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strategi keberhasilan tergantung kepada kekuatan setiap perusahaan. Keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Yang pertama, cita-cita penting dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham, tetapi mengoptimalkan probabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum. Pertama, hal itu dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Kedua, manajemen unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek, yang umumnya adalah manajer yang melakukan investasi yang tidak mencakupi dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi komunikasi antara manajemen unit bisnis dengan manajemen senior. Keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pertimbangan umum. Membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Suatu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks, dan terlalu banyak ukuran penting membuat sistem tersebut menjadi terlalu kompleks. Balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut pada pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 persepsi ini. Yang pertama, keuangan. Persepsi keuangan yang pertama. Contohnya margin laba, tingkat pengembalian atas aktiva, arus kas. Yang kedua, pelanggan. Contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bisnis internal. Contohnya retensi karyawan, pengurangan waktu siklus, inovasi, dan pembelajaran. Yang D, sistem penilaian kerja. Pertimbangan tambahan, suatu sistem penilaian kerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan stakeholder yang berada dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran-campuran dari ukuran strategis, ukuran hasil dan pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, serta ukuran internal dan eksternal. Scorecard bukanlah sekedar daftar ukuran, melainkan masing-masing ukuran dalam scorecard harus dikaitkan satu sama lain secara eksplisit. Yang E, faktor kunci keberhasilan. Di sini akan dibahas mengenai beberapa ukuran dan keuangan yang juga disebut dengan faktor kunci keberhasilan, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Yang pertama, pemesan. Karena pemesanan mendahului pendapatan penjualan, maka pesanan merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan dengan pendapatan penjualan itu sendiri. Yang kedua, pemesanan tertunda sebagai suatu indikasi mengenai ketidakseimbangan antara penjual dan produksi. Pesanan tertunda dapat menandakan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar. Jika pangsa pasar diamati secara ketat, penurunan dalam posisi kompetitif suatu unit bisnis dapat dikabulkan oleh peningkatan yang dilaporkan dalam volume penjualan disebabkan oleh pertumbuhan industri secara keseluruhan. Yang keempat, pesanan dari pelanggan kunci. Dalam unit bisnis yang menjual produk pada paritel, pesanan yang diterima dari pelanggan penting tertentu dapat mengindikasikan di awal mengenai keberhasilan seluruh strategi pemasaran. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui survei pelanggan, pendekatan pembeli misterius, dan jumlah surat keluhan. Yang keenam, retensi pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui lamanya hubungan dengan pelanggan. Yang ketujuh, loyalitas pelanggan. Hal ini dapat diukur dalam pembelian berulang, referensi diberikan oleh pelanggan, dan penjualan ke pelanggan tersebut sebagai total kebutuhan pelanggan itu untuk produk atau jasa yang sama. Yang F, implementasi sistem pengukuran kinerja. Liquid
Mental implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum. Yang pertama, mendefinisikan strategi. Yang kedua, mendefinisikan ukuran dari strategi. Yang ketiga, mengintegrasi ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Masing-masing langkah ini bersifat interaktif, memerlukan partisipasi dari manajemen senior dan para karyawan di seluruh organisasi. Meskipun controller bertanggung jawab untuk mengawasi pengembangannya, ini merupakan tugas bagi seluruh tim manajemen. Yang selanjutnya, aspek yang paling penting dalam tinjauan ini adalah sebagai berikut: menginformasikan kepada manajemen mengenai apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, menunjukkan bahwa manajemen serius mengenai pentingnya ukuran-ukuran ini. Yang ketiga, menjaga agar ukuran-ukuran tersebut sejajar dengan strategi yang selalu berubah, memperbaiki pengukuran. Untuk yang G, kesulitan dalam mengimplementasi sistem pengukuran kinerja. Korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya sederhana. Tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian strategi target di bidang non-keuangan manapun. Ini merupakan masalah serius karena ada asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian ukuran individual. Pengendalian interaktif. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu pelaksanaan strategi yang dipilih, mendefinisikan faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Hasil akhirnya adalah implementasi strategi yang berhasil. Pengendalian interaktif memiliki karakteristik berikut nih. Sekelompok pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategi. Eksekutif, manajer, atasan, rapat yang dilaksanakan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Terima kasih, itu dari kelompok 6. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.